Sebelum kita akan membahas topik selanjutnya, kita harus tahu nih biografi Abdul Rauf Singkel. Abdul Rauf Singkel adalah ulama tasawuf terkemukakan abad ke-17 yang berpengaruh besar terhadap perkembangan pemikiran Islam Nusantara, khususnya di Sumatera. Ia dipandang sebagai pelopor pembaruan pemikiran Islam pasca Nur al-Din Ar-Roneri, serta dikenal sebagai tokoh ulama penyebaran tarekat Syataria di Nusantara. Nama lengkapnya adalah Abdul Ar-Aruf bin Ali Al-Jawi Al-Fansuri Al-Singkili. Lahir di wilayah Singkel, Aceh, sekitar tahun 1024 Hijriah atau 1615 Masehi. Dia dikenal di Aceh dengan sebutan Syiah Kuala atau Tengku di Kuala. Pernah mengajar dan dimakamkan di kawasan Kuala, Banda Aceh. Wafat pada tahun 1105 Hijriah atau 1693 Masehi. Makamnya hingga kini menjadi salah satu pusat ziarah penting di Aceh. Al-Singkili berasal dari keluarga religius Melayu Fansur. Ayahnya Syekh Ali Al-Fansuri adalah ulama terkenal, sedangkan ibunya berasal dari Barus, wilayah pesisir barat Sumatera. Saya akan menerangkan tentang tokoh pemikiran dari tokoh Syekh Abdul Rauf As-Singkel. Syekh As-Singkel merupakan salah satu ulama besar dari Nusantara yang memiliki pemikiran penting dalam keislaman. Pokok pemikirannya itu menekankan tentang keseimbangan antara syariat dan hakikat. Menurut beliau, ajaran Islam itu tidak hanya cukup dipahami hanya dari sisi hukum atau aturan luar saja, tetapi juga harus disertai dengan pemahaman batin dan penghayatan spiritual. Pemikiran ini terlihat dalam karya tafsirnya yang terkenal, yaitu Tarjuman Al-Mustafid. Dalam tafsir tersebut, Syekh Abdul Rauf As-Singkel tidak hanya menjelaskan makna ayat Al-Quran secara bahasa saja, tetapi juga mengaitkannya dengan nilai-nilai tasawuf. Meski demikian, beliau tetap memperhatikan aspek fikih dan aturan syariat, sehingga ajaran yang disampaikan tetap seimbang dan tidak menyimpang. Sebagai ulama yang hidup di tengah masyarakat Aceh pada masanya, Syekh Singkel juga menaruh perhatian pada kondisi sosial masyarakat. Tafsir yang ia susun tidak hanya digunakan sebagai sarana dakwah, tetapi juga sebagai pedoman dalam membentuk akhlak dan perilaku masyarakat. Ia menekankan pentingnya amal perbuatan, akhlak yang baik, dan ketaatan pada syariat sebagai dasar kehidupan bermasyarakat. Sebagai ulama yang hidup di tengah masyarakat Aceh pada masanya, Syekh Abdul Rauf juga menaruh perhatian pada kondisi sosial masyarakat. Tafsir yang ia susun tidak hanya digunakan sebagai sarana dakwah, tetapi juga sebagai pedoman dalam membentuk akhlak dan perilaku masyarakat. Ia menekankan pentingnya amal perbuatan, akhlak yang baik, dan ketaatan pada syariat serta dasar kehidupan bermasyarakat. Selain itu, Syekh Abdul Rauf As-Singkel mengajarkan pemahaman ibadah yang kias. Ibadah tidak hanya terbatas pada salat dan puasa saja, tetapi juga mencakup hubungan sosial dengan sesama manusia. Menolong orang yang membutuhkan, seperti fakir miskin dan anak yatim, itu juga termasuk bagian dari ibadah. Pokok pemikiran berikutnya adalah zikir sebagai pendisiplin spiritual. Menurut Syekh Abdul Rauf As-Singkel, zikir itu berfungsi sebagai pengingat kita terhadap Allah dan membersihkan hati kita dari sifat lalai dan lupa. Dengan zikir, seseorang dapat mengendalikan dirinya agar tidak terlalu terikat pada urusan dunia. Zikir juga menjadi sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan menjaga ketenangan hati. Dalam ajaran tarekat Syataria, zikir dipadukan dengan pemahaman tauhid yang kuat. Semua tingkat tauhid terangkum dalam kalimat La ilaha illallah. Melalui zikir yang dilakukan secara konsisten, seseorang diharapkan dapat memiliki kesadaran spiritual dan perilaku yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu karya monumental dari Abdul Rauf As-Singkel. Salah satu karya monumental Syekh Abdul Rauf As-Singkel dalam bidang tafsir adalah Tarjuman Al-Mustafid. Karya ini merupakan kitab tafsir lengkap pertama yang ditulis oleh ulama Indonesia dan menggunakan bahasa Melayu. Dalam kitab ini, Syekh Abdul Rauf menafsirkan seluruh 114 surah Al-Quran, mulai dari surah Al-Fatihah hingga surah An-Nas. Hingga saat ini, naskah tafsir Tarjuman Al-Mustafid itu masih dapat ditemukan dan dipelajari. Tafsir ini memiliki pengaruh yang sangat luas di wilayah Melayu. Kitab Tarjuman Al-Mustafid diajarkan di berbagai lembaga pendidikan Islam, seperti Rangkang Dayah Zawiyah. Penyebarannya juga didukung oleh peran kerajaan Aceh Darussalam yang dikenal sebagai Serambi Mekah. Hal ini membuat ajaran dalam Tarjuman Al-Mustafid diterima secara luas oleh masyarakat.
Selain itu, Syekh Abdul Rauf juga menulis karya penting lainnya, yaitu Umdat al-Muhtajin. Kitab ini membahas tentang tasawuf dan pembinaan akhlak. Dalam kitab tersebut, Syekh Abdul Rauf menjelaskan bahwa pembentukan akhlak harus dilakukan melalui dua aspek, yaitu yang pertama aspek batin, lalu yang kedua itu aspek lahir. Aspek batin itu berkaitan dengan penguatan akidah dan kesadaran akan keesaan Allah. Sedangkan aspek lahir diwujudkan melalui pelaksanaan ibadah, kebiasaan beramal soleh, serta bertanggung jawab sosial dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun ditulis ratusan tahun lalu, ajaran Islam dalam Umdat al-Muhtajin masih sangat relevan hingga sekarang ini. Nilai-nilai akhlak yang diajarkan bersifat universal dan tetap dibutuhkan untuk membentuk pribadi yang baik serta masyarakat yang berakhlak. Lalu ada terobosan yang dilakukan oleh Abdul Rauf Singkil. Yang pertama, beliau menulis tafsir Quran pertama dalam bahasa Melayu atau Tarjuman Al-Mustafid. Ini adalah terobosan terbesarnya dalam bidang literatur. Tarjuman Al-Mustafid merupakan kitab tafsir 30 juz pertama yang lengkap berbahasa Melayu, sehingga memudahkan masyarakat Nusantara memahami isi dari Al-Quran. Yang kedua, ada mengembangkan tarekat Syatariah di Nusantara. Setelah belajar di Madinah pada Syekh Tarekat Syatariah, Ahmad Al-Qushashif, dan kemudian pada khalifah atau penggantinya, Ibrahim Al-Qurani, Abdul Rauf memperoleh ijazah dari pimpinan tarekat tersebut. Ini berarti ia telah peroleh pengakuan dan hak untuk mengajarkan tarekat Syatariah itu kepada orang lain atau untuk mendirikan cabang di tempat lain. Tarekat ini berfokus pada keselarasan antara ajaran tasawuf atau pengalaman batin dengan syariat atau hukum Islam, sehingga diterima luas dan menyebar ke seluruh Sumatera serta Jawa. Tujuan dari tarekat ini adalah untuk taqarrub ilallah atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada dampak pemikiran tasawuf. Syekh Abdul Rauf As-Singkil, seorang ulama sufi yang hidup pada abad ke-17, memiliki pengaruh yang signifikan dalam penyebaran ajaran tasawuf di Nusantara, khususnya di Aceh. Ia dikenal karena kemampuannya untuk mengharmonisasikan syariat dan hakikat dalam praktik keagamaan yang menciptakan keselarasan dan ajaran Islam di wilayah tersebut. Yang pertama, pendidikan dan pemikiran tasawuf. Ia mengajarkan konsep martabat tujuh yang merupakan inti dari ajaran tasawufnya, serta menolak dalam wujudiyah yang menganggap adanya penyatuan antara Tuhan dan hamba. Dalam pandangannya, manusia adalah bayangan dari Tuhan, bukan cermin, yang menunjukkan perbedaan mendasar dengan pemikiran Hamzah Fansuri. Yang kedua, ada kontribusi terhadap modernisasi beragama. Ia berhasil menyatukan berbagai aliran pemikiran dalam Islam, termasuk antara paham syariat dan tasawuf. Kiai Ali M. Abdillah menyatakan bahwa ajaran ini telah terbukti berpengaruh besar di Nusantara, terutama dalam konteks moderasi beragama yang relevan hingga saat ini. Lalu yang ketiga ada karya-karya dan penyebaran. Ajaran Syekh Abdul Rauf menghasilkan lebih dari 30 karya tulis dalam bahasa Melayu dan Arab, termasuk kitab terkenal Al-Mawaiz yang membahas hadis terkait tauhid dan akhlak. Karya-karyanya tidak hanya menjadi rujukan dalam pendidikan Islam, tapi juga berfungsi sebagai sarana untuk menyebarkan ajaran tasawuf di kalangan masyarakat luas. Dan yang terakhir, ada peran dalam tarekat Syatariah. Pendiri tarekat Syatariah di Indonesia, tarekat ini menjadi salah satu jalur penting dalam penyebaran tasawuf di Nusantara. Dengan banyak murid yang menyebarkan ajarannya ke berbagai daerah seperti Jawa dan Sumatera, melalui tarekat ini, Syekh Abdul Rauf mengajarkan praktik spiritual yang menekankan zikir sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Relevansi pemikiran tokoh Abdul Rauf As-Singkil pada masa sekarang ini, menurut saya pemikiran Syekh Abdul Rauf As-Singkil masih sangat relevan hingga saat ini. Di era modern yang sekarang ini di mana banyak alat sudah canggih dan sebagainya. Banyak orang itu sudah sibuk dengan urusan dunia hingga melupakan ketenangan batin. Ajarannya pun mengajarkan kita sikap moderat dalam beragama, tidak berlebihan dalam agama serta menghargai orang lain. Bagi generasi muda, nilai-nilai tasawuf yang diajarkan Syekh Abdul Rauf dapat diterapkan dalam hal-hal sederhana, seperti bersabar saat menghadapi masalah, tidak mudah marah di media sosial, jujur dalam belajar, dan tetap rendah hati meskipun memiliki prestasi. Dengan menerapkan nilai-nilai tersebut, kita dapat menghindari sikap berlebihan dan membangun kehidupan yang lebih seimbang. Relevansi pemikiran tokoh terhadap masa sekarang, menurut saya,
Salah satu karya beliau yang berjudul Tarjumah al-Mustafid sangat bermanfaat bagi zaman sekarang karena tafsirnya ditulis agar yang dapat belajar agama Islam tidak hanya ulama atau tafsir aja, tapi juga kalangan umum. Sebenarnya tidak mudah dipahami dan digunakan secara langsung oleh zaman sekarang karena kitab tersebut ditulis dalam bahasa Melayu atau Gundul dan beragam karena kitab tersebut ditulis dalam bahasa Melayu Arab Gundul dan keberadaannya juga dibilang langka sehingga tidak semua orang yang membacanya dengan mudah. Namun nilai pemahaman di dalamnya bisa jadi sumber pelajaran Islam yang sangat membimbing kehidupan masyarakat modern. Penerapannya untuk masa sekarang bisa dilakukan dengan memahami isi Al-Quran dengan menerapkan nilai yang terkandung di dalamnya. Misalnya menerapkan nilai kejujuran, nilai kesabaran, dan sikap saling menghormati dalam lingkungan sekolah, keluarga, dan sosial media. Menurut saya, kenapa pemikiran Abdul Rauf Singkil masih relevan sampai sekarang? Karena ia menekankan keseimbangan antara agama dan kehidupan sosial. Ia mengajarkan bahwa beragama tidak cukup hanya ritual, tapi juga harus tercermin dalam akhlak, kepedulian sosial, dan sikap adil terhadap sesama. Pandangannya tentang moderasi menggabungkan syariat dan tasawuf sesuai dengan kondisi masyarakat sekarang yang butuh sikap beragama yang tidak ekstrim. Selain itu, dukungannya terhadap kepemimpinan perempuan dan pendidikan menunjukkan pemikiran yang terbuka dan maju, yang masih sangat cocok diterapkan di era masyarakat dan di era modern. Lalu ada kesimpulan. Abdul Rauf Singkil merupakan salah satu ulama Aceh yang memiliki peran penting dalam perkembangan intelektual Islam di Nusantara. Produktivitas dan keluasan bidang keilmuannya yang mencakup fiqh, tasawuf, tauhid, tafsir, dan hadis menjadikannya sosok yang memperoleh beragam penilaian di kalangan sarjana, baik sebagai teolog maupun sebagai figur religius dengan cenderungan sastra. Selama masa karir, Singkil perkembangan politik di Kesultanan Aceh mempunyai ciri yang paling menarik, yaitu kesultanan dipegang oleh 4 orang sultanah berturut-turut. Kenyataan ini menunjukkan bahwa Abdul Rauf memang menerima pemerintahan yang dipegang oleh wanita. Suatu pemerintahan yang sangat kontroversi pada masa itu. Boleh jadi ini merupakan tindakan politiknya, tetapi pada sisi lain juga sebagai refleksi dari sikap toleran yang dimilikinya. Sementara itu, dalam dimensi spiritual, perjalanan mistik Abdul Rauf memperlihatkan kecenderungannya untuk menempuh jalan moderasi, dengan menjaga keseimbangan antara keteguhan pada syariat dan penghayatan tasawuf, serta menghindari sikap ekstrim baik dalam aspek legalistik maupun pengalaman mistik.